semua? Pagi, Pak. Gimana kabar? Sehat. Sudah makan? Sudah. Kita bersyukur kalau gitu. Ya, sebelum memulai kita pembelajaran pada pagi hari ini PKN ya? Iya. Ya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita awali dengan doa. Oleh ketua kelas untuk membawa kita dalam doa. Ya, dipersilakan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa sesuai agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas untuk membawakan kita dalam doa. Sekarang kita mengawali dengan sebelum juga bernyanyi. Untuk pembelajaran kita semuanya nyanyi. Ya, kepada anak kami untuk membawakan kita salah satu lagu nasional kepada anak kami untuk dipersilakan ke depan. Dan anak-anak yang lain nanti mohon untuk berdiri. Baik, pelajaran atau judul kita pada pagi hari ini temanya adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggara pemerintah negara, dan subtemanya sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Berarti yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Baik, sebelum itu masuk kita pada inti, perlu kita tahu apa yang kita capai atau apa yang kita tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, inilah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, saya minta kepada anak kami salah satu untuk membacakan salah satu atau tujuan yang keempat untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, dipersilakan siapa? Iya, coba ini di atas. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan benar. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan tepat. 3. Peserta didik mampu menganalisis dan menerapkan keputusan bersama berdasarkan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan
dengan benar. Ya, terima kasih kepada anak kami dan Bapak di depan ini menjelaskan ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang kita harus capai, yaitu tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan benar. Berarti anak-anak kami harus mampu menganalisis dan materi nanti ya. Pada materi ada nanti video ya yang saya tampilkan. Berarti anak-anak kami harus mampu ya menganalisis tentang judul kita tadi, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dengan tempat. Berarti di situ juga ya anak-anak kami kelas 10 basket harus mampu juga ya mengidentifikasikan sistem tentang masalah ya. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis dan menerapkan keputusan bersama berdasarkan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita di situ adalah kita harus membawa dalam kehidupan sehari-hari ya apa yang diterapkan dalam keputusan tentang judul yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang terakhir nomor 4 yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Berarti di situ ya anak-anak kami harus mampu di situ adalah ada nanti bentuk diskusi. Setelah itu sudah selesai mendiskusikan hasil diskusi, berarti anak-anak kami harus mampu mempresentasikan di depan kelas dan mempertanggungjawabkan. Ya, itulah poin-poin atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus kita capai. Bagaimana, sudah Anda paham hal tersebut? Sudah. Ya. Sebelum kita masuk pada video, Bapak akan menjelaskan materi. Ya, dalam kita tahu dulu ya, dulu kita tadi adalah sistem pembagian kekuasaan ya. Berarti sebelum kita masuk pada ini adalah kekuasaan itu adalah diartikan adalah sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Tentu kita sudah tahu ya. Berarti kita ini adalah harus contohnya ada keinginan kita ya, tentu kita harus mempengaruhi ya supaya diikuti ya. Dalam sistem pembagian kekuasaan ini ada beberapa para ahli ya yang memberikan pendapatnya, yaitu salah satu para ahli itu adalah John Locke ya. Di situ ada beberapa bagian, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. Sedangkan ada 2 orang tadi para ahli yang memberikan pendapatnya tentang kekuasaan ini, yaitu 1, yang kedua dalam menurut Montesquieu, dia memberikan pendapatnya juga, yaitu ada 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan. Itulah para ahli ini dalam dia saling memberikan pendapatnya tentang kekuasaan ini. Tentu kita masuk di Indonesia. Nah, di Indonesia ada juga ya konsep ya para pemerintah kita dia memberikan konsep kekuasaan ya, kekuasaan di Indonesia ada 2. Apa itu yang 2? Itu adalah pembagian kekuasaan secara horizontal dan kekuasaan secara vertikal.
ada 3 poin juga, ya, yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sedangkan yang terakhir kekuasaan vertikal, di situ tidak ada pembagiannya, cuman pengertiannya apa itu? Yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah, pembagian kekuasaan secara vertikal munculnya, ya, sebagai konsekuensi dari diterapkan adas desentralisasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah tentang apa pembagian kekuasaan vertikal. Ya, itu ya, ingat tadi saya ulangi, ya, materi kita pada pagi hari ini. Tentu anak-anak kami sudah paham tentang pengertian dari kekuasaan. Dan kekuasaan itu ada 2 para ahli yang memberikan pendapatnya. Siapa tadi? Yaitu John. Yang kedua, tentu yang terakhir ada pembagian kekuasaan di Indonesia, ya kan? Terbagi 2, yaitu kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Ya, itulah penjelasan Bapak di depan ini tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sebelum kita membagi atau masuk pada ruang diskusi kelompok, Bapak di depan ini akan membagikan kelompok, karena nanti pada setiap satu kelompok ada yang didiskusikan sesuai dengan pada tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu mempresentasikan hasil analisis. Di situ nanti kita harus membentuk kelompok, ya. Didengarkan nama-nama kelompoknya di depan ini. Kelompok 1 Asilina Gula, Agus Mitati Gula, Isyani Gula, Sastra Putri Wisanti Gula. Itu adalah kelompok 1. Kelompok 2 Dinasti Gula, Fidelis Gula, Irman Kristiani Gula, Rilevi Gula. Itu kelompok 2. Kelompok 3 Jana Fiani Gula, Mei Gula, Putri Ayu Gula, Binca Gula. Itu kelompok 3 yang terakhir. Nive Gula, Yunesti Gula, Yupita Gula. Itulah kelompok 4. Ya, saya harapkan kepada anak kami yang seperti saya sebut di depan ini tadi, silakan gabung di kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan di belakang kelompok 4. Ya, dipersilakan. Sudah? Ya. Sudah terbentuk kelompoknya? Kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Kelompok 4 mana? Iya. Diperhatikan Bapak di depan ini. Sebelum kita menganalisis sebuah video, tentu tadi ada penjelasan Bapak. Mungkin Anda sudah simak, ya. Anda sudah mengerti, ya, dari penjelasan Bapak, ya. Tentu pada tujuan pembelajaran tadi ada yang harus mampu siswa untuk menganalisis, ya. Bapak di depan ini bertanya setiap satu kelompok, ya. Nanti, ya, kelompok yang saya uji nanti silakan jawab di depan kelas ini, ya. Bagaimana Anda sudah paham dalam seperti itu? Ya. Bapak bertanya di depan ini setiap satu kelompok, ya. Bagaimana Anda sudah siap? Sudah. Kelompok 1 saya tunjukkan kepada kelompok 1, ya. Kepada kelompok 1, ya. Dari penjelasan Bapak tadi, ya, makanya menurut pertanyaan ini, ya. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut
Ya, coba salah satu utusan. Ya, yang lain juga didengarkan. Ya. Untuk menjawab pertanyaan Bapak Kasih, yang menjadi pertanyaannya, jelaskan pembagian kekuasaan menurut John Locke, yaitu pembagian wewenang menjadi beberapa bagian yang saling bekerja sama dalam sebuah negara. Iya, benar sekali, tepuk tangan. Ya, itulah ya yang saya mau. Dari penjelasan Bapak tadi, Anda sudah memahami dan Anda sudah fokus. Itu tandanya Anda sudah melihat dan menganalisis dari penjelasan Bapak di depan ini. Terus saya duduk kelompok 2. Bagaimana kelompok 2, sudah siap? Siap. Ya, nanti utusannya. Ya, saya bertanya di depan ini. Jelaskan kekuasaan legislatif menurut Motos Tui. Ya, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk utusan menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, jelaskan kekuasaan legislatif menurut Montesquieu. Jawaban kami, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan. Iya, terima kasih atas pertanyaan. Ya, diteruskan. Ya, bukan hanya kelompok 1 dan kelompok 2 ya. 2 kelompok lagi ya. Ya, kepada saya rujuk kepada kelompok 3. Bagaimana kelompok 3, sudah siap? Siap. Siap menerima tantangan dari Bapak? Siap. Ya, kelompok 3. Ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara. Ya, coba dijawab di depan kelas ini. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara. Yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah wewenang yang diberikan kepada penguasa untuk pemerintah untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain. Iya, benar sekali. Iya. Dan terakhir, kelompok 4. Ada kelompok 4. Ya, Anda sudah siap menerima tantangan dari Bapak di depan ini? Iya, kelompok 4 didengarkan. Ya, kenapa dalam pemerintahan perlu dilakukan pembagian kekuasaan? Ya, coba dijawab di depan ini. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, pertanyaannya tadi, mengapa dalam pemerintah perlu dilakukan pembagian kekuasaan? Jawabannya yaitu, pertama, mencegah tindakan wewenang atau otoriter. Yang kedua, menciptakan kepentingan umum bagi kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, mensinergiskan fungsi kekuasaan. Yang kelima, mempermudah dan mengoptimalkan kinerja suatu badan pemerintah. Ya, terima kasih. Ya, sudah selesai. Ya, mengatasi memecahkan suatu masalah. Ya, benar-benar karena kami telah mendengarkan nanti tadi penjelasan Bapak di depan ini. Sekarang kita tiba pada pemutaran media pembelajaran. Ya, kepada anak kami diperhatikan fokus, menganalisis, mengamati. Ada video nanti yang saya putarkan di depan ini. Video itu dari hasil analisis video Anda mendiskusikan nanti di setiap satu kelompok. Berarti Anda nanti ada yang dikerjakan di situ, seterusnya harus mempresentasikan di depan kelas. Ya, dicoba dilihat media pembelajaran kita pada ini. Media pembelajaran kita pada hari ini. Coba analisis dan diamati video berapa karena nanti diskusikan. dan paket penyelenggaraan pemilihan
kekuasaan negara. Pasti akan muncul pertanyaan, kekuasaan itu apa sih? Nah, secara sederhana, arti kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kekuasaan negara itu? Mari kita lihat teori dari para ahli. Yang pertama yaitu John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Sedangkan kekuasaan kreatif menurut itu yaitu kekuasaan untuk melaksanakan perundang-undangan di luar negeri. Kemudian pendapat John Locke tersebut disempurnakan lagi oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang, sama seperti John Locke. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Kemudian kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pendapat dari Montesquieu adalah merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu memasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili menjadi kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori ini kemudian disebut trias politika. Selanjutnya kita masuk di bagian yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana sih konsep trias politika di Indonesia? Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Di dalamnya ada presiden dan lembaga kementerian dan non-kementerian. Yang kedua, lembaga legislatif. Di dalamnya ada MPR dan DPR. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif. Di dalamnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu, apa sebenarnya proses pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Seperti dan diberi. Menurut mereka, istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda. Menurut mereka, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu tak bisa-bisa dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Artinya, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan lembaga yang tak bisa berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi kerjasama. Sedangkan pembagian kekuasaan menurut mereka adalah membagi kekuasaan negara dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak terpisahkan. Yang artinya, di antara bagian-bagian ini dimungkinkan adanya kombinasi dan kerjasama, adanya sebuah sistem saling membutuhkan, melengkapi, dan mengawasi jalannya sebuah pemerintahan negara. Demikianlah pemutaran video pengacara pada hari. Saya yakin Bapak Ibu ini adalah sudah menganalisis dan mengamati video tersebut. Bagaimana sudah? Sudah. Nah, ya. Oleh karena itu silakan nanti diskusikan hasil video yang diamati oleh anak-anak kami. Seterusnya, Bapak di depan ini akan membagikan LKPD. Ya, saya minta kepada anak kami untuk setiap utusan setiap kelompok untuk mengambil LKPD-nya di depan ini. Ya, silakan utusan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah? Ya, gabung dengan kelompok, ada dengan kelompok. Ya, boleh. Ya, kita. Ya. Ya, perhatikan LKPD-nya. Saya memberikan petunjuk, ya. Dan untuk mengerjakan LKPD, ya. Diperhatikan, ya. Tadi untuk menganalisis dan Anda mau nanti hasil diskusi Anda nanti pada analisis data ini di bawah. Dan setiap kelompok membahas. Kelompok 1 diperhatikan adalah anak-anak kami yang Anda bahas adalah mengenai pendapat John Locke. Bagaimana kelompok 1? Iya. Kelompok 2 yang Anda bahasnya adalah tentang pendapat para ahli Montesquieu. Itu adalah tentang
adalah kelompok 3 yang Anda diskusikan nantinya adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Itu yang Anda diskusikan. Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Iya. Kelompok 4 yang anak-anak kami diskusikan di situ adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Bagaimana? Sudah Anda mengerti semua yang Anda bahas? Sudah. Iya, baik. Silakan diskusikan dan saya memberikan waktu 5 menit mulai sekarang. Ini semua diskusikan, kelompoknya, kelas, ya. Bagaimana, sudah sampai 5 menit? Sudah. Ya. Sudah selesai diskusikan? Sudah. Ada lagi yang diperhatikan setiap kelompok. Ini kertas yang saya sudah melihat semua? Sudah. Ini kertasnya keadaan kosong. Apa gunanya ini sama saya? Saya pakaikan nanti setiap kelompok. Ya, silakan tulis pertanyaanmu di sini. Ya, setelah itu ini tempatnya. Ya, aku sudah. Dan sudah selesai, anak-anak kami menulis pertanyaanmu. Silakan masukkan di dalam ini. Dan setelah itu anak-anak kami melemparkan kepada kelompok lain. Anda sudah mengerti? Sudah. Dan untuk menjawabnya nanti di depan kelas, pertama kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya. Setelah itu menjawab pertanyaan yang telah dilemparkan oleh kelompok lain. Anda sudah paham? Sudah. Ini nanti kertas kosong, silakan tulis pertanyaanmu dan masukkan dalam ini dan lemparkan kepada kelompok yang lain. Ya, saya panggil kelompok setiap utusan, dipersilakan untuk mengambil. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, dipersilakan diskusikan dan ditulis pertanyaan. Saya memberikan waktu 5 menit. Dipersilakan.
Ya, silakan tulis. Tulis pertanyaannya dan sudah selesai dan dimasukkan dalam bentuk amplop, surat dan menunggu apa ya dan akan depan ini. Bagaimana sudah siap? Iya. Saya memberikan apa? Kelompok 1 melemparkan kepada kelompok 2. Silakan. Pelan-pelan ya. Mana kelompok 2? Ini. Ya, coba lemparkan. Iya. Kelompok 2 melemparkan pertanyaan kepada kelompok 3. Silakan. Ya, sudah diterima kelompok 3? Sudah. Kelompok 3 melemparkan pertanyaan kepada kelompok 4. Ya, sudah. Ya, kelompok 4 melemparkan pertanyaan kepada kelompok 1. Dipesan ke kelompok 4. Iya, sudah. Kelompok berikutnya sudah selesai ya? Sudah mendapatkan semua? Sudah. Ya. Di situ silakan ambil pertanyaan di dalam. Sudah diambil? Sudah. Ya. Apakah ada pertanyaan setiap satu kelompok? Ada. Ya, silakan dijawab. Saya memberikan waktu 2 menit. Bagaimana? Sudah? Sudah. Ya. Sekarang kita masuk bagian ruang mempresentasikan diskusi. Kepada anak kami meminta untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok lain. Dipersilakan maju depan semua. Kepada anak-anak kami juga kelompok 2, 3, 4 diperhatikan hasil diskusi kelompok 1. Inilah mereka di depan ini. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Tadi pembahasan diskusi kami itu mengenai pembagian kekuasaan menurut John Locke. Untuk penyaji pertama, saya persilakan kepada Saudara Putri Santigula untuk memaparkan. Baik, tentu saja yang akan kami bahas yaitu kekuasaan menurut John Locke, itu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Demikian yang bisa saya jelaskan dan diberikan oleh teman saya di sini. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan dari setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Demikian dilanjutkan oleh kami. Saya lanjutkan kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri sekian. Ya, kelompok 1 juga untuk melanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, tadi sudah dari kelompok 4 melemparkan pertanyaan kepada kami. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Jawaban kami itu, kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Demikian saja hasil pemaparan kami di pagi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya Allah. Iya, terima kasih. Ya. Seterusnya
Kami minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan jawaban yang didebatkan tadi oleh kelompok yang lain. Kelompok 2 dipersilakan. Ya, kelompok 1, 3, dan 4 itu memperhatikan hasil diskusi oleh kelompok 2. Ya, kelompok 2 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan tadi. Untuk memberikan hasil diskusi kami sebelumnya, kami akan melakukan dialog kami kelompok 2. SMK Bisa. kelompok 2 Pasti bisa. Yes, yes, yes. Baik. Yang kami sajikan di depan ini yaitu pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Baik, kami persilakan kepada teman-teman kami untuk menyajikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu kekuasaan negara menurut Montesquieu. Bagian A, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Baik, yang saya sajikan yaitu kekuasaan eksekutif yang merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Teruskan oleh teman-teman. Yang saya lanjutkan bagian C, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Demikian. Ya, dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh kelompok 1 kepada kami. Pertanyaannya, berikan contoh kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jawabannya, contoh kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga adalah ketika saya sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua saya menyuruh untuk belajar. Kemudian saya mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Contoh kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari juga di lingkungan sekolah ada yaitu saya datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja saya akan mendapatkan teguran dari guru. Baik, demikianlah hasil diskusi kami tentang ini. Ya, terima kasih. Ya, satu kelompok 2 sudah selesai. Kita lanjutkan kelompok 3. Ya, dipersilakan kepada kami kelompok 3. Kelompok 1, 2, dan 4. Silakan didengarkan hasil diskusi kelompok 3. Ya, dimulai. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dan juga untuk menyampaikan hasil diskusi kami di depan ini. Baik, sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami, sebelumnya kami akan melakukan dialog kami. Siapa kita? Kelompok 3. Kelompok 3. Pasti bisa. Yes, yes, yes. Baik, langsung saja yang menjadi penyaji pertama teman kami Jalan Garis Bulet, yang menjadi penyaji kedua teman kami Media Isi Bulet, dan yang menjadi tugas Pince nanti untuk menjawab pertanyaan dari teman kami. Dari teman kami penyaji pertama kami persilakan. Baik, langsung saja yang kami sajikan yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. 1. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Dan ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sekian. Baik, saya lanjutkan untuk nomor 4,
kekuasaan eksaminatif dan perspektif. Kekuasaan eksaminatif dan perspektif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan kekuasaan menjalankan badan pemeriksaan keuangan bagaimana ditegaskan. Baik, masih silakan kepada teman-teman yang bisa dipercayakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh kelompok 2, yaitu menjelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan. Arti kekuasaan yaitu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melalui melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Kepada teman-teman kelompok 2, apakah sudah jelas? Baik, sekian dan terima kasih atas penyajian kami pada pagi ini kepada Kelurahan Ya, terima kasih. Yang terakhir, kelompok 4, ya di belakang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami kelompok 4. Tentu saja yang menjadi penjadi bersama kami Kristina Kule dan menjadi kedua yang bersama kami kepada baik, tentu saja yang disajikan itu kajian kota dalam kajian kota dalam berkala merupakan kajian kekuasaan pembagian kekuasaan antara beberapa kekuasaan pembagian kekuasaan secara vertikal sebagai konsekuensi dari kekuasaan asal sebagai sentralisasi negara kesatuan. Baik, saya akan buka dengan asas positif. Pemerintah sudah menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah, kecuali di pusat pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama. Mulai tentang fiskal, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian. Baik, sekian hasil diskusi kami. Kami akan menjawab pertanyaan yang dijelaskan oleh kelompok 3. Pertanyaan yang tadi menjelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan negara. Jawabannya, kekuasaan negara adalah bagaimana negara Ya. Ya, kepada rekan kami sudah semua memperhatikan hasil diskusi. Ya. Sudah selesai. Ya, apa pakai. Sebelum itu sama kami minta kepada rekan kami kembali pada posisi kedua. Setelah selesai mempresentasikan baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Nah, telah menjawab pertanyaan kita. Dan papan depan ini akan meliputan materi kita pada pelajaran ini. Coba diperhatikan ke depan ini. Ya, pertama, mereka sebenarnya adalah kita tahu arti dari kekuasaan. Kekuasaan adalah sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain pada melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Ada dua para ahli yang memberikan pendapatnya tentang kekuasaan ini, yaitu pertama sekali para ahli yaitu Dr. ini yang memberikan 3 bagian, yaitu
secara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. Sedangkan pada ahli yang satu yaitu adalah Montague yang memberikan pendapatnya juga, yaitu ada tiga, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif. Pembagian kekuasaan di Indonesia ada dua. Apa itu yang dua? Yaitu kekuasaan negara horizontal dan kekuasaan negara vertikal. Itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Ya. Dan setelah selesai simpulkan pagi ini, mungkin masih belum berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum itu, anak-anak kami ada tugas. Ya, tugas ini nanti langsung kita periksa. Ya, dan kepada anak-anak kami, saya sudah siapkan lembaran tugasnya. Ya, itu bagi pengetahuan ini. Setiap baris ada baris kan? Ya, setiap baris silakan dalam paper ini untuk mengambil lembar tugasnya. Ya, itu silakan. Itu dari paper ini. Ya. Baris orang kan? Setelah itu, kalau orang enggak, lima, dua. Silakan bagikan 4, 5. Baris ketiga berapa orang? 6, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah anak-anak kami sudah mendapatkan lembarannya. Sudah, jangan lupa tulis nama lengkap, kelas 10 SKEP, mata pelajaran pendidikan atau PPKN. Ya, jangan lupa tulis nama. Sudah, cara menentukannya, silakan pilih salah satu jawaban yang paling benar menurut anak-anak kami. Silakan kolom atau silakan. Sudah. Saya memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ada banyaknya soal adalah ada 5 buah untuk pilihan ganda. Ya, silakan baca soalnya dan dipilih sesuai dengan penggunaan yang benar. Sudah? Sudah? Iya. Kepada tadi yang mengumpul, saya mengambil kertas ini ke depan, silakan kumpulkan lagi. Setiap hari ya, setiap hari. Ya, diikut di depan ini, harus di depan juga. Ya. Sudah? Kita langsung mengerjakan. Ya, silakan kita kerjakan yaitu bentuk silang. Ya, kelompok 1 silakan, baris 1 silakan berikan kepada baris 2. Ya, ambil. Ya, sampaikan teman-teman. Ya, kelompok baris 1 silakan ambil dan bagikan teman-teman. Kurang ya? Ya, kelompok ini mana? Ya, karena kurang barisnya, ya apa yang memeriksa. Ini sudah? Ya. Atau itu lebih itu ya?
Ya, silakan itu kasih di bawah. Ya, saudara. Ya, Bapak nomor 6. Ya, diperhatikan lembarnya. Saya sambil memeriksa kertas kami di sini. Kita bersama-sama menjawab. Perhatikan bagian 1 C. Kalau benar di checklist, kalau salah diberikan silang ya. Dan nomor 2 bagian C. Nomor 3 bagian D. Nomor 4 bagian A. Nomor 5 bagian D. Sudah? Sudah. Apakah sudah dikoreksi bebas kemanggu? Sudah. Nah, berikan waktu saya untuk memeriksa kelompok baris ketiga. Ya, kalau sudah siap, dikumpulkan. Nah, tadi sambil dikumpulkan lembar NKPD, dikembalikan ke NKPD. Ya, dikembalikan ke NKPD dan lembar tugasnya. Sudah? Ya, di setiap urusan lagi silakan diserahkan di depan ini. Ya. Ya. Ya, LKPD. Apa? LKPD. Ya. Ya, silakan tenang. Biar saya memindahkan dan menilai nilai yang Anda kerjakan. Ya, saya sudah menilai dan telah memindahkan nilai anak kami. Saya minta kepada ketua kelas untuk mengambil lembar tugas temanmu dan untuk membagikan. Silakan lihat sendiri nilai berapa nilai yang Anda dapat. Ya, ketua kelas nanti lihat ada nama-nama di atas. Saya sudah nilai 100, saya yang dapat 100. Dan silakan nanti lihat nama dibagikan ya. Karena ke kelas sudah siap. Ya. Ya, lihat namanya dibagikan. Ya, Anda sudah lihat nilainya anak-anak kami? Sudah. Ada yang dapat ke 100? Ada. Ada yang tidak? Tidak. Tidak, berarti 100 semua ya? Iya. Alhamdulillah. Ya, silakanlah belajar seperti ini. Ya, Bapak suka seperti ini. Mau dapatkah 100? Benar-benar Anda sudah memahami materi Bapak di depan ini. Karena sudah berhasil, mau kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tentu Bapak bertanya, ya kan? Bertanya, ya di situ Bapak bertanya, ya. Dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini tentu ada materi atau pembelajaran yang disukai atau disenangi pada
siang atau sore pagi hari ini. Jadi persilakan siapa yang bisa disenangi materi pada pagi hari ini. Ya, terima kasih tentang ya kepada anak kami karena sudah berakhir pembelajaran kita pagi hari ini, tentu saya memberikan motivasi kepada anak kami ya, jangan dilupa ulangi pelajaran di rumah ya, dan karena sudah berakhir pembelajaran kita pagi hari ini, dan tentu kita harus menutup dengan doa kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Menyerahkan diri kepada Tuhan untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Untuk satu lagi, ya kita menutup dengan ya ada semangat kalian, yaitu menutup lagu salah satu lagu ada anak kami ada untuk memimpin kita membawakan lagu nasional. Dipersilakan. Ya, kami ini silakan. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Pertemuan kita pada pagi hari ini. Maka pelajaran berikutnya apa? Matematika. Ya, silakan membantu Bapak